Sampurasun. Baik, kita akan berbicara tentang Satrio Piningit atau Satria Piningit atau Ratu Adil. Mohon maaf, suaranya agak bisik karena hujan malam hari ini. Jadi mengenai soal Satria Piningit atau Satrio Piningit itu dikenal di kalangan masyarakat kita di Indonesia, sangat kental sekali dengan nama-nama itu. Satrio Piningit, Ratu Adil, kalau di Sunda dibilangnya budak angon. Nah, kita akan coba bahas masalah ini, soal Satrio Piningit. Siapa Satrio Piningit itu atau Satria Piningit? Jadi untuk pertama kali kita coba gunakan rasionalisasi akal sehat kita, atau kita gunakan nalar kita mengenai salah satu Satrio Piningit ini atau Satria Piningit ini yang masyarakat tahu itu adalah salah satu seorang figur Satrio Piningit atau Ratu Adil ini, itu yang bisa membereskan persoalan bangsa, gitu. Bangsa negeri kita ini, gitu. Bangsa Indonesia. Ceritanya begitu. Jadi banyak pandangan orang-orang masyarakat umumnya mengatakan bahwa nanti akan ada Ratu Adil, akan munculnya Satria Piningit yang akan membereskan persoalan-persoalan ketidakadilan di bangsa ini. Nah, kita akan bedah, kita akan bongkar siapa Satrio Piningit atau Ratu Adil itu. Tadi sudah saya bilang, gunakan nalar kita, gunakan rasionalisasi pikiran kita, akal sehat kita. Jadi Satria itu apa ya? Satria itu satu sebutan untuk sebuah jiwa yang kesatria. Nah, itu sebetulnya Satria itu adalah jiwa. Nah, pada prinsipnya jiwa itu yang tidak bisa berbohong, jiwa itu yang menjadi kesatria, tentang dia menyenangi sebuah kebenaran, tidak bisa berbohong, tidak bisa ditipu, dan tidak mau menipu. Jadi jiwa kita, jiwa kita itu satria. Nah, itu jangan sampai jiwa kita itu dipingit, gitu. Itu artinya kalau jiwa kita dikukung, dipingit, dibelenggu dengan dogma-dogma, gitu, atau dengan doktrin tertentu yang menyimpulkan Satria Piningit itu adalah sebuah figur yang akan menyelesaikan masalah, semua inti masalah, gitu, yang ada di muka bumi ini, terutama di bangsa kita. Nah, kita jangan menyerahkan hal itu pada atau berharap, gitu, jangan berharap ke salah satu figur itu. Figurnya diri kita sendiri, gitu. Jadi jadikanlah jiwa kita sebagai kesatria yang tidak bisa berbohong, yang tidak mau berbohong, yang tidak mau membohongi orang dan mencelakai manusia manapun atau kehidupan manapun, seperti itu. Jadi jiwa kita harus merdeka, tidak boleh terbelenggu dan nggak boleh dipingit, gitu, seperti itu. Nah, ketika ini yang diajarkan oleh para leluhur kita, bangsa Nusantara. Leluhur kita bangsa Nusantara itu memberikan sebuah nama Satrio Piningit Ratu Adil itu hanya sebuah siloka, gitu. Hanya sebuah gambaran yang generasinya itu harus mencari tahu agar kita lebih cerdas,
gitu. Kita jangan mau dibohongi oleh bangsa luar. Memang ini ada ada sistem yang dilakukan oleh organisatoris tertentu, kelompok-kelompok tertentu yang menginginkan bangsa kita tuh bodoh gitu loh. Biar kita terjebak dengan sebuah angan-angan. Akhirnya kita bodoh gitu kan. Coba kita kembalikan kepada diri kita, rasionalisasikan. Merdekakan jiwa kita. Itu satria namanya. Jiwa yang merdeka. Ketika kita melakukan jiwa yang merdeka dan akhirnya kita menerapkan dalam sisi kehidupan tatanan sosial, ini yang luar biasa. Ketika saat kita sudah cerdas, dalam artian cerdas kita sadar tentang jati diri kita, gitu kan. Nah kita di situ akan menjadi seorang satria yang tidak dipingit, dan di situ kita akan menjadi ratu adil untuk semua. Jadi kembalikan pada diri kita. Suatu saat nanti ke depannya, jika kita semuanya melakukan apa yang ada dalam diri kita yang disebut satria piningit yang sudah dikeluarkan dalam diri kita, semua orang akan bersikap adil. Semua orang akan melakukan kebenaran. Semua orang akan berbicara tentang kebenaran. Semua orang akan melakukan keadilan yang bersosial, gitu kan. Anda juga bisa. Kenapa tidak? Akan merubah tatanan sosial di bangsa kita ini. Bagaimana caranya? Ya itu. Jadilah menjadi seorang kesatria dalam diri kita. Jangan dipingit, gitu. Nah itu satria piningit. Ketika Anda sudah ada di satu posisi, semua yang jiwa-jiwanya sudah kesatria, gitu kan, berada di puncak pimpinan tatanan kenegaraan, itu akan merubah semua tatanan sosial. Kita akan menjadi bangsa yang berkeadilan, bangsa yang bersosial tinggi, gitu. Seperti yang dilakukan oleh para leluhur kita, sifat gotong royong, rasa hormat menghormati, gitu. Seperti itu, dan banyak lagi jenisnya perilaku yang ditularkan oleh leluhur kita ke kita, gitu. Nah kita sebagai generasi penerus harusnya malu. Kenapa malu? Ya jelas malu lah. Harus berharap kepada salah satu figur yang gak jelas, fiktif. Siapa figur itu? Kita menyandarkan harapan kita. Ketidakadilan terjadi di bumi Nusantara ini, di bangsa kita, di bangsa Indonesia ini, gitu kan. Ketidakadilan tidak terjadi. Terus kita berharap, ya semoga nanti dibereskan oleh satria piningit dan munculnya ratu adil. Bullshit semua itu. Kita lah ratu adil itu. Berperilaku adil, berkesosialan adil, berucap adil, menentukan keadilan, dan segala jenisnya lagi. Jadi sekali lagi, jangan terjebak dengan